Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Purwakarta ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan bersimbah darah di dalam ruang kamar mandi pribadi rumahnya. Korban ditemukan oleh istrinya usai menghadiri acara wisuda bersama anak dan mertuanya pada Minggu malam. Istri korban yang curiga karena kondisi rumah terkunci dan gelap memutuskan masuk ke dalam melalui jendela. Namun saat di dalam rumah, istri korban menemukan ceceran darah di depan kamar tidur utama keluarga dan menemukan suaminya dalam keadaan tidak bernyawa dan bersimbah darah. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan, berdasarkan olah TKP, polisi tidak menemukan adanya bekas perlawanan korban dan kondisi kamar masih rapi. Namun dari hasil visum, ditemukan adanya 3 luka tusuk di bagian leher dan 1 luka robek di bagian ulu hati yang diduga disebabkan oleh senjata tajam. Pihak kepolisian belum mengambil kesimpulan atas kasus tersebut, sebab belum bisa memintai keterangan istri korban lantaran masih dalam kondisi syok. Polisi telah melakukan otopsi dan langsung melakukan penyelidikan. Personal sudah melaksanakan pendalaman dari chat atau chatting terakhir korban terhadap mungkin siapa yang diajak berkomunikasi terakhir. Kemudian ada pada saat visum itu ada temuan-temuan sedikit, itu ada bekas jeratan di bagian leher. Selain ada 3 tusukan dan 1 tusukan di bagian ulu hati, itu ada bekas jeratan di bagian leher. Kemudian di bagian dengkul korban, lutut korban itu ada bagian yang memar. Dan di bagian ankle atau bawah kaki itu ada bekas memar juga. Demikian. Kemudian untuk kelamin dari si korban juga setelah dicek itu mengeluarkan sedikit cairan putih. Demikian. Pak, ini kabarnya pejabat Purwakarta, Pak? Demikian ya, info yang didapat merupakan pejabat daerah. Untuk lebih lanjutnya kami belum bisa pastikan. Pak, untuk lukanya kan 3, itu kedalaman lukanya seperti apa dan luka tusuknya akibat apa? Baik, untuk kedalaman luka itu yang bisa menjelaskan hanya dari hasil kedokteran forensik, dari hasil otopsi ya. Baru kita tahu karena itu kan pembedahan mayat sedikit ya. Kalau dari visum kami belum ada kepastian untuk kedalaman luka. Kemudian untuk yang digunakan, sementara kami sudah mengamankan beberapa barang bukti. Yang pertama yaitu pisau yang digunakan korban, pisau berwarna kuning, pisau dapur. Pisau dapur kemungkinan ukuran 15 cm, 10 sampai 15 cm. Belum 15 cm yang digunakan korban. Kemudian HP korban, kemudian identitas korban, dompet, uang tunai, kemudian tali yang digunakan tali dalam bentuk kabel ya, kabel yang sudah terputus juga, kemudian ikat pinggang. Korban sementara kami belum bisa berkesimpulan bahwa itu bunuh diri atau korban tindak kejahatan ya, karena fakta-fakta sementara di lapangan ya sesuai yang saya kronologis tadi itu. Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian hasil dari kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin itu bisa membuktikan bahwa bisa disimpulkan lah bahwa korban ini statusnya seperti apa. Sementara menurut tetangga korban, keseharian korban sibuk dengan pekerjaannya dan jarang bergaul.
Usai dilakukan autopsi di Rumah Sakit Sartika ASI Bandung, jenazah korban langsung disemayamkan di rumah duka milik orang tuanya di Gang Kolbis Kelurahan Sindang Kasih, sebelum dimakamkan di daerah Tegalwaru, Purwakarta. Dengar mah dari perut aja gitu, lihat mah gitu, lihat dari ya gitu kayak itu di media sosial gitu. Bu, dari lingkungan masyarakat sendiri lihat kecurigaan nggak ada orang yang masuk? Itu nggak tahu itu teh bapak, orangnya kan soalnya ini keluarganya tertutup gitu pak. Jadi saya nggak tahu teh gitu, biarpun kita deketan rumah, orangnya tertutup gak pak gitu, jadi nggak tahu teh kayak gitu. Tapi aman berarti nggak ada. Ya nggak ada kecurigaan dari mana-mana gitu. Terus suka belum meninggal ngobrol sama tetangga Enggak, dekat atau gitu? nggak tahu gitu sama saya. Ya nggak tahu kalau sama yang lain gitu. Jadi jarang sosialisasi dengan masyarakat. Bilang jarang ya, mungkin sama yang lain mah gitu, sama bapak-bapak mungkin ada, mungkin nggak tahu ya gitu. Karena Setahu sibuk saya, aja ya? karena sibuk mungkin dia kerja gitu. Tapi sebentar ada perkelahian atau ada Nggak ada, ancaman? Nggak ada ya? nggak ada, aman. Kata saya Aman juga ya? kayak gini nih, sepi gitu. Gitu. Paling kalau dengar anaknya cuma nangis-nangis gitu, pengen jajan atau apa gitu. Katanya Kalau sih kor-